Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kembali lagi di Algoritma Channel, tempat di mana kita belajar program. Pada video kali ini, kita akan mulai belajar tentang Coordinator atau disingkat dengan CI. Mungkin ada belum tahu ya, apa sih itu CI atau Coordinator? CI ini merupakan salah satu framework PHP, dan selain CI, framework PHP itu ada Laravel, YII, dan lain-lain ya. Dan CI yang akan kita pelajari kali ini adalah CI versi 4. Nah, pada video part 1 di segmen tutorial CI ini, saya akan jelaskan beberapa informasi terkait CI 4 ini ya, sebelum kita masuk ke sesi instalasinya. Oke, yang pertama adalah tentang instalasi CI. Beda dengan CI versi 3 ya. Instalasinya itu menggunakan cara manual, yakni dengan cara mendownload CI 3-nya lalu dimasukkan ke direktori htdoc yang ada di SAM. Nah, pada CI 4 ini selain bisa diinstal dengan cara manual sama seperti CI 3, CI 4 ini bisa juga diinstal menggunakan Composer. Jadi sama kayak framework baru lainnya ya. Dan script untuk menginstal CI 4 dengan menggunakan Composer yaitu Composer grid main project terus spasi coordinator 4 / app starter kemudian spasi nama project baru kita. Nah, yang artinya di sini adalah Composer ini itu adalah perintah awal karena kita menggunakan Composer ya untuk instalannya. Jadi harus tetap dituliskan nanti. Kemudian create project ini adalah untuk perintah create-nya. Kemudian coordinator atau coordinator / app center ini adalah tempat penyimpanan di Composernya atau bisa kita sebut sebagai package manager-nya di Composer tersebut. Nah, nama project baru ini itu bebas. Ini bebas ya. Jadi ini kita bisa tulis apapun karena ini adalah nama project kita nantinya. Dan setiap kita buat project baru diusahakan disimpan di direktori htdoc yang ada di SAM. Oke, kemudian yang kedua adalah development server. Di CI4 ini kita sudah bisa running atau menjalankan server website kita menggunakan terminal. Beda dengan CI3 ya. Di CI3 kita nggak bisa menjalankan servernya lewat terminal, tapi di CI4 ini kita bisa lewat terminal. Nah, scriptnya untuk menjalankan server lewat terminal adalah php spark serve seperti ini. Tapi kita arahkan dulu ke direktori tempat aplikasi CI kita, baru nanti kita jalankan lewat terminal. Kemudian yang ketiga adalah PHP version. Untuk ketiga itu PHP versinya adalah 5.6, sedangkan CI4 ini harus menggunakan PHP versi 7.2 ke atas, minimal 7.2 ya. Jadi jika kita menggunakan versi PHP di bawah versi 7.2, udah pasti CI4-nya ini tidak akan pernah support, jadi nggak akan pernah jalan. Kemudian yang keempat adalah struktur CI4. Nah, di sini ada gambar dua ya, yang sebelah kiri ini adalah CI3 dan yang sebelah kanan ini adalah CI4. Kalau kita lihat di CI3 di dalam folder application itu menggunakan huruf kecil ya, seperti ini huruf kecil depannya. Sedangkan di CI4 di dalam folder apps itu menggunakan huruf besar depannya. Config C-nya gede, controller C-nya gede juga, ya kan? Sebenarnya application sama apps itu sama. Kalau application itu dipakai di CI3,
kalau apps itu dipakai di CE4. Kemudian di CE4 ada juga folder public, sedangkan di CE3 itu nggak ada. Di CE4 ini kalau kita lihat isinya secara default itu ada beberapa file, yaitu ada htaccess, ada .ico, file.ico. Ini adalah untuk icon nanti di tab browsernya. Kemudian index.php, kemudian robot.txt. Ini robot.txt nya kita abaikan, nggak apa-apa. Kemudian icon.ico-nya ini cuma untuk icon ya. Kemudian file htaccess ini digunakan untuk membuat pretty URL, yang artinya adalah URL kita nanti akan bersih tanpa ada nama filenya, yang seharusnya nanti akan ada nama index.php di URL kita, tapi dengan file htaccess ini akan dihilangkan nama filenya, jadi cukup dengan localhost port. Jadi sebenarnya yang pertama kali diakses oleh aplikasi CodeIgniter kita adalah folder public ini, lalu index.php. Oke, kemudian yang kelima adalah file env. Di CE3 itu nggak ada file env-nya, sedangkan di CE4 itu ada file env. File env ini adalah file template untuk konfigurasi environment. Jadi dengan adanya file env ini akan sangat membantu kita dalam membuat suatu website. Jadi dengan file ini kita bisa membedakan dengan mudah mana saat development, mana saat testing, dan mana saat production. Jadi kita bisa ubah-ubah settingan tersebut dengan menggunakan file env ini. Dan dengan file ini kita juga lebih mudah untuk deployment dan kolaborasi dengan developer lainnya ya. Dan supaya file env ini bisa dipakai untuk konfigurasi aplikasi kita, maka file ini harus kita rename menjadi .env supaya file ini bisa menjadi file system atau file setting. Oke, kemudian yang keenam adalah namespace. Namespace ini sangat berguna ketika kita menggunakan library atau script pihak ketiga. Karena untuk menghindari ambiguitas, meskipun kita memiliki nama yang sama, tapi karena namespace-nya berbeda, maka itu tidak akan jadi masalah. Jadi akan tetap jalan. Oke, kemudian yang ketujuh adalah CLI. Bisa kita sebut dengan Command Line Interface. Di C4 ini ada CLI-nya. Jadi dengan CLI ini, kita bisa melakukan banyak hal seperti cron job, backup data, permission, kemudian menjalankan server seperti yang tadi lewat terminal ya, PHP Spark Serve ini ya. Dan di CLI ini nggak cuman PHP Spark Serve, tapi kita bisa menggunakan dengan command line yang berbeda. Bahkan kita bisa custom sendiri untuk command line-nya. Oke, kemudian yang ke-8 adalah C4 ini memiliki fitur REST sendiri. Jadi ketika kita ingin mengintegrasikan sistem kita dengan sistem lain, kita bisa menggunakan REST API sendiri yang ada di C4 ini. Karena di dalam C4 ini sudah ada resource route, jadi kita bisa menggunakan routingnya. Dan tidak hanya metode post atau get yang bisa digunakan, tapi kita juga bisa menggunakan metode put, bahkan delete juga. Oke, itu adalah beberapa hal atau informasi yang saya tahu tentang CE4. Jika teman-teman mengetahui lebih dari informasi saya, bisa ditulis di kolom komentar ya, biar kita semua sama-sama tahu. Mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini tentang intro atau sedikit penjelasan mengenai CE4. Dan untuk next videonya, kita akan belajar tentang menginstal beberapa aplikasi pendukung CI dan juga menginstal CE4 sendiri dengan menggunakan Composer. Jadi ikuti terus saja video di Algoritma Channel. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.